Halo kawan, balik lagi di channel Kesan Horor bersama gua, Brili. Pada konten kali ini, gua akan menceritakan sebuah kisah mistis yang dialami oleh seorang pedagang sate. Jadi ceritanya itu, ketika dia sedang berdagang, dia melewati sebuah kuburan. Nah, disitulah kejadian horor itu terjadi. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, kalian bisa mengklik subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian sebagai dukungan untuk channel Kesan Horor. Jadi, kita sebut saja nama tukang sate ini bernama Pak Joko. Jadi Pak Joko itu sedang berkeliling menjajakan dagangannya di sebuah pedesaan yang menurut rumor dari orang-orang situ, pedesaannya itu cukuplah angker. Nah, di situ Pak Joko mengetahui ketika dia melewati desa itu, dia akan melewati sebuah kuburan. Dan keadaan desa itu juga sepi. Itu kondisinya itu sekitar udah jam 12-an, jam 12 malam. Itu sepi di situ. Dan Pak Joko tahu dia akan melewati sebuah kuburan nantinya. Nah, jadi Pak Joko ketika dia sudah berada di dekat kuburan itu, Pak Joko merasakan ada seseorang yang mengikutinya di belakang sambil tertawa cekikikan di situ. Lantas Pak Joko di situ sedikit heran. Kok ada yang mengikuti saya ya? Seperti itulah. Padahal sudah malam. Langsunglah Pak Joko melihat ke belakang. Ketika Pak Joko melihat ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa di situ, alias kosong. Di situ Pak Joko sedikit merasa heran ya. Udah merasa tidak ada hal yang tidak beres di pikirannya itu. Kok ada ya orang yang mengikuti saya gitu loh. Ketika saya sedang berdagang sambil tertawa cekikan pula. Tapi Pak Joko berusaha untuk mengabaikan perasaannya itu dan sambillah berjalan terus menjajakan dagangannya sambil mempercepat jalannya tentunya. Namun ketika Pak Joko sedang berjalan, Pak Joko sudah melihat di depannya ada rumah kosong yang terbengkalai di situ. Dan Pak Joko tahu rumah kosong yang dekat kuburan itu pastinya angker. Nah, Pak Joko jalan di situ, pas sudah di depan rumah angker itu atau rumah terbengkalai itu, Pak Joko di situ melihat seorang perempuan bergaun putih, berambut panjang dan menutupi mukanya seluruhnya. Jadi muka itu ditutupin rambut sama wanita itu. Di situ Pak Joko sedikit heran ya. Dia sedikit heran, kok ada sih wanita tengah-tengah malam berdiri di depan rumah angker itu atau rumah terbengkalai itu. Dalam kebingungannya, Pak Joko memutuskanlah untuk menyamperin wanita itu untuk bertanya. Dengan memberanikan diri, Pak Joko nyamperinlah wanita itu. Pak Joko berjalan dari gerobaknya ke rumah itu, lalu nyamperin wanita itu dan bertanya kepada wanita itu. Begini dia bilang, "Mbak, ngapain Mbak di sini sendirian? Sudah malam-malam. Mbak nunggu siapa?" Pak Joko
bertanya seperti itu ke perempuan yang berdiri di depan rumah angker itu. Dan perempuan itu responnya hanya diam saja, tidak menjawab apa-apa, cuman diem doang. Di situ Pak Joko tambah merasa tidak beres. Udah pasti ini ada yang janggal gitu. Pak Joko udah mikir seperti itu. Lantas Pak Joko baliklah ke gerobaknya. Berjalanlah dia, mempercepat perjalanannya dengan gerobaknya, alias agak lari dikit lah. Nah, pas lari itu, tiba-tiba perempuannya itu ada di belakangnya Pak Joko. Nah, Pak Joko taunya perempuan itu ada di belakang karena mendengar suara wanita itu. Wanita itu bilang seperti ini, "Pak, ngapain lari?" Seperti itu. Lantas Pak Joko melihat, dan wanita itu ternyata. Dan Pak Joko melihat wanita itu. Sekarang wanita itu tidak lagi menutupi wajahnya dengan rambut, tapi sudah terbuka. Alangkah terkejutnya Pak Joko melihat wajahnya wanita itu. Itu kata Pak Joko, wajahnya hancur. Wajahnya hancur dan matanya itu, mata wanita itu yang sebelah kanan, kata Pak Joko, itu hampir mau copot. Bola matanya itu hampir mau copot. Dan lebih ngerinya lagi, ada taringnya wanita itu. Lantas Pak Joko kaget lah, kaget sambil istighfar di situ. Dan Pak Joko langsung lari dia, meninggalkan gerobaknya karena sudah takut dan panik Pak Jokonya. Pak Joko kabur, berusaha untuk keluar dari desa itu, dan parahnya lagi, wanita itu mengikuti Pak Joko sambil terbang. Diikutin Pak Joko sama wanita itu sambil terbang. Pak Joko di situ akhirnya berhenti dan baca doa sebisanya. Pak Joko baca doa di situ sebisanya. Pak Joko tuh mencoba berkomunikasi oleh wanita itu. Dia itu adalah korban dari pemerkosaan dan dibunuh di situ. Dan Pak Joko juga kaget. Dia kaget, pantas rumah itu angker, disebut angker oleh warga situ rumah itu. Dan akhirnya wanita itu hilang. Lalu Pak Joko mendorong gerobaknya untuk keluar dari pedesaan itu. Mendorong dengan cepat. Akhirnya Pak Joko keluar dari desa itu. Dan dia berceritalah sama warga-warga di situ. Pak Joko bercerita apa yang dialaminya. Dan warga itu juga bilang, "Pak, di sini sudah biasa pedagang-pedagang malam digoda oleh perempuan itu di rumah angker itu. Pak Joko ini udah orang yang sekian kalinya." Dan warga itu bilang, yang penting Pak Joko nggak diapa-apain sama perempuan itu. Karena ada kasus juga pedagang malam kayak Pak Joko ini, yang habis ketemu perempuan itu, besoknya langsung sakit. Besoknya langsung sakit karena pas digoda oleh perempuan itu, perempuan tuh nemplok di belakangnya. Kalau Pak Joko hanya diikuti saja. Begitu. Nah, itulah cerita yang dari Pak Joko itu ketika dia sedang berdagang sate keliling malam hari. Ya guys, kalau kita pikir ya guys ya, emang kalau pedagang keliling itu, terutama malam hari, pastilah banyak menemui hal-hal yang seperti Pak Joko alami. Kalau kalian di posisi Pak Joko bagaimana perasaan kalian dan apa yang akan kalian lakukan?
Oke, segitu dulu cerita dari Pak Joko. Terima kasih sudah menonton. Gue Brili, sampai jumpa di konten selanjutnya.